Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak sehat selalu. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa berolahraga. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang keenam, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Perhatikan gerakan-gerakan berikut. Nah, ini adalah contoh gerakan menirukan ayam sedang mematuk. Anak-anak punya tidak peliharaan ayam di rumah? Nah, nanti anak-anak mengamati ayam saat mematuk atau saat makan. Lalu berikutnya ada juga gerakan yang menirukan gerak kelinci meloncat. Anak-anak pernah melihat kelinci meloncat? Nah, ini adalah contoh gerakan kelinci meloncat. Adapun gerakan-gerakan yang lain nanti dapat kalian lakukan sambil melihat di halaman 120. Ikuti petunjuk dan gerakan yang sudah dicontohkan. Lalu berikutnya kita akan menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya. Sekarang saat kita menulis, kamu harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama tempat, atau nama hari. Lalu berikutnya pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Kamu perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Misalnya, menuliskan cara bergeraknya, jenis makanannya, cara berkembang biaknya, dan tempat tinggalnya. Penggunaan huruf kapital pada nama hari. Huruf kapital juga digunakan pada nama hari. Misalnya, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, perhatikan kalimat dengan nama hari berikut. Yang pertama, Deli membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari Minggu. Nah, di sini ada nama hari, yaitu hari Minggu. Nah, hari Minggu ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian, contoh yang kedua, Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis. Nah, ini juga nama hari. Ini penulisannya juga dengan menggunakan huruf kapital. Nama hari Senin dan hari Kamis. Jadi selain huruf di awal kalimat, jadi ini kata di awal kalimat, hurufnya harus kapital. Deli, Edo. Nah, ini juga nama orang. Jadi menggunakan huruf kapital. Lalu berikutnya
penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Selain nama hari, nama bulan juga ditulis menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh kalimat berikut. 1. Dedi dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Nah, Januari di sini adalah nama bulan, maka penggunaan huruf pada bulan Januari ini menggunakan huruf kapital. Lalu kalimat yang kedua, telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan Mei. Nah, bulan Mei ini juga menggunakan huruf kapital. Lalu berikutnya, aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Kita perhatikan bahwasanya huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya yaitu 1. Kata di awal kalimat. Contohnya, sapi memakan tanaman rumput. Nah, sapi di awal kalimat ini maka menggunakan huruf kapital S-nya. Sapi memakan tanaman rumput. Kemudian yang kedua, kata pada judul teks. Jadi kalau anak-anak menuliskan judul harus menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata. Contohnya ini, daur hidup kupu-kupu. Nah, ini harus menggunakan huruf kapital. Lalu berikutnya, yang ketiga, nama orang. Contoh, Dedi, Made, Komang, Lani. Nah, ini adalah nama orang, maka harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat, nama bulan dan nama hari. Contoh, Januari, Februari, hari Senin, Kamis. Nah, ini menggunakan huruf kapital. Lalu berikutnya, penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Selain digunakan pada nama hari dan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada kata di awal kalimat. Kita lihat beberapa contoh kata di awal kalimat adalah sebagai berikut. Kemarin sore, Benny dan ayahnya mencuci kandang ayam. Nah, kemarin ini kata di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Dan selain itu, Benny nama orang juga menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Dayu ini di awal kalimat menggunakan huruf kapital, ya. Kemudian yang ketiga, jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Nah, jika di sini di awal kalimat maka menggunakan huruf kapital. Lalu berikutnya yaitu penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata, misalnya nama orang. Nah, contoh di sini kalimat dengan nama orang, ya. Contohnya, Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Dedi dan Made nama orang, maka menggunakan huruf kapital. Lalu berikutnya, Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Nah, Fitri di sini nama orang di awal kalimat juga menggunakan huruf kapital. Dan Komang di sini
nama orang, ya, juga menggunakan huruf kapital. Kemudian kita akan menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis-jenis timbangan. Dan setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anak jika menimbang benda harus menggunakan timbangan yang sesuai. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Nah, ini adalah timbangan kue. Biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Nah, di sini biasanya kalau membuat kue jumlah yang kita timbang itu biasanya lebih sedikit, maka biasanya menggunakan alat timbangan seperti ini. Lalu berikutnya ada juga timbangan pasar. Ini timbangan pasar atau disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau di toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, tepung terigu, dan lain sebagainya. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue ini. Nah, timbangan ini disertai dengan anak timbangan atau disebut juga bandul gitu ya, kalau bahasa Jawanya bandul. Nah, ini adalah nama anak timbangan yang memiliki berat benda yang berbeda-beda. Kemarin Ibu sudah menunjukkan berat bandul ini masing-masing ya. Lalu berikutnya beberapa jenis timbangan yang lain yaitu timbangan digital. Nah, timbangan yang menggunakan listrik ini penggunaannya lebih mudah. Mengapa? Karena kita bisa lebih mudah membaca berat benda yang kita timbang. Jadi nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar yang tadi. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan juga daging. Jadi timbangan di sini kita akan mudah membacanya. Beratnya berapa di sini langsung keluar angkanya. Lalu ada juga timbangan duduk yang memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Nah, timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu hingga mencapai 300 kg. Nah, timbangan ini dapat menimbang benda yang jumlahnya besar. Lalu berikutnya, kesetaraan satuan berat. Nah, ini ya, timbangan apa tadi? Ini adalah timbangan bebek atau timbangan pasar tadi. Nah, jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan ini, timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Jadi anak timbangan ini yang digunakan berapa? Nah, ini dapat dibaca dengan barang yang ada di sini bisa diukur dengan banyaknya anak timbangan yang di sini. Nah, ini harus sejajar supaya berat benda yang di sini dan yang di sini sama, sehingga akan diketahui berat benda di sini
dengan membaca anak timbangan yang di sini. Ini harus sejajar, harus lurus. Lalu berikutnya kita dapat menggunakan anak timbangan ini dengan besar dan berat berbeda-beda. Jadi tergantung kebutuhan. Di sini bendanya berapa, gunakan alat anak timbangan ini yang bisa seimbang dengan berat benda di sini. Perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya di sini ada 2 kg telur. 2 kg telur ini dapat ditimbang dengan menggunakan timbangan pasar tadi, yaitu dengan menggunakan anak timbangan 2 kg. Ya, timbangannya satu saja. Tapi juga bisa dengan menggunakan 2 anak timbangan yang masing-masing nilainya 1 kg, 1 kg. Nah, ini sama dengan 2 kg. Jadi, ketika kita menimbang telur 2 kg, dapat menggunakan anak timbangan 2 kg satu atau 2 anak timbangan yang masing-masing menggunakan anak timbangan yang beratnya 1 kg. Jadi kalau menggunakan 1 kg berarti 2 anak timbangan yang kita butuhkan. Lalu berikutnya kita ketika mengukur berat ikan. Di sini berat ikan 5 kg dapat kita timbang dengan menggunakan anak timbangan sebagai berikut. Nah, kita menggunakan anak timbangan 3 yang mana dari 2 anak timbangan ini masing-masing 2 kg dan 1 anak timbangan 1 kg. Nah, ini berarti jumlahnya seluruhnya adalah 5 kg. Dapat juga kita menggunakan anak timbangan yang nilainya 1 kg. Berarti kita menggunakan anak timbangan berjumlah 5 ya, supaya beratnya menjadi 5 kg. Mengukur berat 5 kg ikan dapat menggunakan 2 anak timbangan dan 1 anak timbangan. 2 anak timbangan yang timbangan itu nilainya 2 kg dan 1 kg. Kemudian kita juga bisa menggunakan 5 anak timbangan yang masing-masing 1 kg. Lalu berikutnya kita akan mengukur berat benda dengan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Nah, ini di sini ada berat gula. Kita lihat jarumnya menuju angka berapa? Angka 3. Angka 3 di sini adalah 300 gram. Padahal kita akan menimbang dengan berat 250 gram. Nah, cara yang pertama, pada proses penimbangan terlihat berat gula yang 300 gram ini berarti lebih berat dari yang diinginkan. Karena kita perlu 250 gram. Jadi kita harus mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Jadi 250 gram itu adalah
di antara 2 dan 3 ini di tengah-tengahnya. Jadi 250 gram. Jadi karena ini lebih maka dikurangi sedikit demi sedikit. Lalu cara yang kedua, misalnya di sini gula hanya jarumnya diangkat 2, ya. Berarti di sini masih kurang. Nah, cara berikutnya yaitu pada proses penimbangan yang terlihat berat gula hanya 200 ini, berat gula kurang dari berat yang diinginkan. Jadi kita perlu menambahkan sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Jadi ditambahi sedikit demi sedikit. Lalu berikutnya kita akan menyebutkan tata tertib di sekolah. Anak-anak, tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah yaitu diantaranya 1. Tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, biasakan anak-anak kalau datang ke sekolah jangan sampai terlambat. Datanglah sebelum jadwal yang ditentukan. Lalu berikutnya, menyapa guru saat berpapasan. Jadi anak-anak kalau bertemu Bapak Ibu guru, lakukanlah, menyapalah, ataukah memberi salam. Karena apa? Memberi salam itu adalah doa juga, ya. Sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah bahwa kita harus saling memberikan salam di antara saudara kita. Apalagi bertemu dengan Bapak Ibu guru, maka kita harus menyapa atau memberikan salam. Sebagaimana ucapan salam itu diperintahkan oleh Rasulullah, ya. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Nah, salam itu adalah doa. Oleh karena itu kita saling mendoakan dan kita akan merasakan manfaatnya. Selain itu, yaitu tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Jadi nanti anak-anak kalau sudah masuk di sekolah, silakan ketika anak-anak mengikuti pelajaran, perhatikan dengan baik, tidak boleh sambil mainan, supaya anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Lalu berikutnya, berpakaian rapi. Ketika kita bersekolah, pasti ada ketentuan berpakaian. Ada jadwal berpakaian. Seragam mana yang harus dipakai hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, nah, dan lain sebagainya. Nah, berpakaian rapi itu akan membuat kita lebih indah dipandang dan kita akan terlihat lebih cantik dan lebih ganteng. Lalu berikutnya, ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Nah, nanti kalau anak-anak sudah masuk di sekolah, kita akan mendapatkan piket yang tugasnya di mana misalnya menyapu kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan papan tulis. Nah, itu adalah piket di kelas. Begitu juga kita wajib menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Nah, misalnya di sini kita sedang menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab kita semuanya, seluruh warga sekolah. Jadi anak-anak, Bapak Ibu guru, juga semua warga sekolah yang lainnya harus menjaga kebersihan sekolah supaya sekolah kita terlihat indah, rapi, dan jauh dari
segala penyakit yang membahayakan kita semuanya. Kemudian kita akan menyebutkan aturan di perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan. Di perpustakaan sekolah juga terdapat aturan yang harus dipatuhi. Perhatikan aturan yang ada di perpustakaan berikut. Nah, misalnya ini, 1, tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Nah, kita tidak boleh makan dan minum di perpustakaan. Lalu berikutnya, kita tidak boleh gaduh saat berada di perpustakaan. Karena kalau kita gaduh akan mengganggu teman yang lain saat belajar atau membaca buku-buku. Lalu berikutnya, hati-hati saat mengambil buku. Ya, mengapa kita harus hati-hati? Supaya buku-buku bisa tetap rapi dan kita bisa mencari buku dengan membaca petunjuk yang sudah disediakan. Biasanya sudah ada petunjuknya. Di situ buku apa? Nah, sehingga anak-anak nanti tidak akan kesulitan mencari buku yang dikehendaki. Kemudian, peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Jadi, buatlah sekolah kita agar tetap bersih dan sehat supaya kita nyaman saat belajar di sekolah dan kita akan senang. Nah, misalnya seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah salah satu cara kita menjaga sekolahan kita tetap bersih dan nyaman. Ya, jadi kalau semua siswa, semua warga sekolah membuang sampah pada tempatnya, maka sekolahan akan bersih dan nyaman. Lalu berikutnya kita akan menaksir berat benda. Menaksir berat benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Lalu timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Dengan melihat benda secara langsung tanpa menggunakan timbangan dan dapat memperkirakan berat benda, itulah yang dikatakan menaksir benda. Dengan demikian, untuk lebih jelasnya, nanti dapat praktek menaksir berat benda dengan petunjuk di buku halaman 137. Jadi nanti anak-anak dibaca lagi di halaman 137 supaya anak-anak bisa melakukan caranya menaksir berat benda. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Jika masih ada yang belum paham, silakan anak-anak belajar kembali dengan ayah, bunda, atau kakaknya di rumah. Nah, marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa sholat dan mengajinya. Wassalamualaikum. Dah.